Halo, halo, halo. Kembali lagi di Rahul dan Boim Podcast. Hari ini kita akan membahas apa, Mas Boim? Kita membahas orang di balik artis manajemen. Ini sangat menarik menurut gua karena kebanyakan artis manajemen itu atau artis manajer ya. Kalau orangnya yang berdiri di belakang artis itu adalah seorang loyalis. Setuju nggak lo? Setuju, gue setuju. Setuju ya? Gue setuju. Nah, kalau tamu kita ini, setahu gua udah jalan 20 tahun. Sudah 20 tahun ya? Udah 20 tahun. Gila. Berarti Gua nggak kebayang sih. Era ya? Kita Era ngomongin ya? dari era Iya, ke benar. era ya. Dia udah Benar. Udah nggak tahu sih, udah kayak ngerasain mungkin era jualannya bagaimana, ya kan? Iya. Gue penasaran banget sih 20 tahun menjadi partner dari satu artis, bahkan menurut gue bukan satu kali ya. Banyak Banyak artis. Banyak artis. Langsung aja kali Langsung ya. aja kita panggil ya. Yang panggil Rahul karena gue nggak berani. Iya. Kita sambut saja langsung Mang Firman dari YWMF mewakili Mas Yofi Widianto. Mang Firman, Yes. thank you banget waktunya hari ini udah mau datang ke R&B Podcast Rahul dan Boim. Luar biasa ini benar. Terima Asli kasih. gua begitu gua dihubungin kata wah, teman-teman gua yang satu ini tuh mau pada maju ya, gua pikir begitu. Mang Firman dukung kan? Ya, Kita dukung mau lah. maju. Kan gua tahu Hanif kan mau maju Bogor. Maju Bogor. Lu mau maju mana? Maju maksudnya secara memajukan industri maksudnya, memajukan industri. Ya kan? Karena kan basicnya dari knowledge yang kita punya kita pengen transfer ke orang-orang baru dari keresahan gua dan Boim tuh pengen buat podcast ini adalah edukasi orang-orang baru, ayo dong kerja di musik dong gitu. Dan pastinya pengen tahu masalah-masalah di dunia musik ini gitu loh. Gitu. Benar, karena kan orang di balik layar, di balik si musiknya ini sebenarnya kan melibatkan banyak orang, benar nggak? Kayak tadi gue bilang kalau kerja sama artis itu kebanyakan yang berhasil adalah seorang loyalis. Loyalis. Nah, Iya nggak? Bener Iya banget. kan? Iya. Kalau lu nggak punya loyalitas, lu pasti mental lah. Mental. Gue yakin mental. Betul. Resiko kita sebenarnya kan di luar, let's say lu punya kontrak atau apapun ya. Yang tapi gua belajar tahu tuh kayaknya dari dulu nggak pernah ada kontrak sebenarnya. setuju. Yang ada tuh bener-bener kepercayaan. Benar. Dan kepercayaan itu kan bisa sampai besok atau nggak mungkin di saat ini kita ngomong tuh manajer artis kita ngomong, "Deh, gue nggak mau lagi sama lu." persis. Selesai kan? Setuju. Dengan apapun tuh case-nya. Hmm. Yang kadang sebenarnya kita selalu terdepan kan buat mereka. Iya dong. Iya, benar. Bener kan gitu kan. Pasang badan ya. Pasang badan ya bener ya. Yang sapu-sapuin ya. Iya. Pasang badan, tukang nyapu, ya kan? semua. Apalagi tuh. Semua urusan kadang-kadang gitu ya kan. Yang tadinya bukan urusan juga kan. Iya, kadang bukan benar, urusan benar, kita pun. benar. Kalau gue bisa asumsikan kadang-kadang kita bisa jadi 911-nya gitu kan, kita ditelepon Ya, call center gitu. Kayak call center ya kan. Kayak Ditelepon Pencet langsung tutak gitu ya. Bisa nggak? serba bisa ya. Iya, Jadi bisa. tadi kita Dituntut nggak serba jadi bisa, dituntut serba bisa. Benar. Tapi beberapa guru gue tuh dulu ya, bukan guru lah, pokoknya ngajarin tuh dulu waktu pertama kali gue. Jujur gue dulu sampai stres sih. Oh gitu. Karena Iya, karena ternyata tanda kutip kan servis ya. ya. Gue ada di masa Iya, di benar. awal gue kerja nih, gue langsung cerita aja gitu. Gue ngerasa dengar suara telepon tuh sebuah, wah kaget ya. Gue tuh kayak Ada harus, apa kita tuh ya? harus satu kali 24 jam kan, harus Iya. on kan. On, Wah, bener. ada apa nih? Sigap lagi. Udah sigap kan, wih, ada apa lagi nih, apa lagi gitu kan. Terus ya beberapa yang banyak lah di luar yang di gua tuh yang ngajarin tuh almarhum Rages gitu kan. Terus ada sampai sekarang gua masih partneran sama Mas Bedi gitu. Terus mereka cuma bilang gini, "Man, nggak ada yang manajer tuh yang hebat," katanya. Nggak ada. Bohong deh, manajer tuh ada yang bener-bener hebat, nggak ada. Balik lagi ke artisnya gitu. Balik lagi ke produknya gitu. Karena kalau menurut dia gitu ya, kalau artisnya udah bagus, produknya udah bagus, lu diem aja job tuh datang katanya. Iya, Benar. bener. Lu nggak usah ngapa-ngapain, lu harus nggak usah mikirin konsep, strategi, bla bla. Udah bein aja, begitu lu produk lu audio, lagunya jalan, lu diem aja. Pasti lu diteleponin katanya. Dan ya memang bener gue bilangin, cuman kata dia bilang ada cumannya, tapi katanya ya lu minimal harus tahu hukum katanya. Lu tahu harus masalah finance gitu. Nah, yang tahu-tahu ini ya ternyata harus tahu semua. Tahu semua ya kan. Gak cuma tahu-tahu doang nih, tahu ya kan. Tahu. Itu poin banget ya. Iya. Itu poin banget ya. Lo tahu hukum? Ya tahu dikit-dikit. Dikit-dikit. Dikit-dikit tahu. Finance tahu. Pajak? Tahu. Jadi merembet. Iya, Jadi tahu kan. Tahu gitu. semua ya, benar. Tapi gue nggak tahu ya, 2004 waktu lo mulai fresh graduate.
Yes. Gue lulusan ekonomi. Ya dalamnya mungkin akhirnya gue dipercaya langsung untuk yaitu ngurusin. Ya tadi itu yang tahu itu ngurusin duit, ngurusin legal, ngurusin apa. Wah. Ternyata semua ya akhirnya lumayan lah gitu. Jadi gue bener-bener gue nggak punya pengalaman di dunia pekerjaan lain, apalagi yang itu sifatnya korporasi. Jadi gue begitu lulus, gue langsung ditawarin, dan gue masih ingat yang nawarin gue tuh gitarisnya Yovie Nuno. Karena gue sebenarnya pertama kali bukan sama Kahitna, Sama Yovie Nuno. Dan gue bukan pendengar Kahitna. Gue harus jujur, Bukan pendengar Kahitna ya. bukan Kahitna. Gue kenal Yovie itu karena teman gue di radio Ardan itu ngasih tahu, "Man, lo denger ini deh. Ini Yovie yang lain," dia bilang gitu. Si Yovie Nuno ini. Yovie Yovie Nuno, dia bilang, dia siapa gitu. Karena dulu kan dengernya kan pasti zaman gue tuh eranya 96 itu kan alternatif rock ya. Jadi produksinya tuh kayak let's say Dewa lah, atau dengan Nugi dengan Alf-nya kalau di Indonesia ya. Benar. Di Bandung ada yang lain-lain lah gitu kan. Terus gue dengan Britpop-nya zaman itu gitu. Bandung tuh kan terkenal sama itu tuh kan. Benar. Jadi gue nggak denger, gue bilang kakak gue denger di rumah Kahitna, tapi gue nggak, setiap kakak gue denger tuh kayak Pop lah apa gitu. ya, pop gitu sih gitu Iya, ya. ada progresifnya gitu ya. Iya. Tapi begitu dikasih denger gue Yovie Nuno pertama, weh ini Menarik ya. menarik, gue bilangin, oh ini kok beda ya. Nah justru dari situ, singkat cerita, gue tiba-tiba dikabarin karena kebetulan adiknya dia tuh pemain gitar juga, gue yang ngurusin bandnya. Oh gitu. Berarti Oh, memang tapi udah ada mengurus bibit ada ya, bibit Paul. ya. Iya, Bang Gue Firman. ngurusin karena si seksi sibuk lah biasa Iya, kan kalau iya, di iya, Bandung. iya. Gitu. Udah tawarin mau nggak ke Jakarta, udah cepet banget. Ketemu cuman 2 kali, beres Yovie Nuno cuma manggung 1-2 kali. Gua ketemu tahun baru, beres tahun baru, Man, yuk Kahitna juga dipegang ya sama Yovie Nuno, katanya gitu. Megangnya tuh definisi Ah, megangnya definisi apa tuh? megang Oke, tuh, Mas. gini. Ah. Pertama gue tuh sebenarnya jabatannya awalnya road manager untuk Yovie Nuno. Gue masih belajar, tapi setelah megang itu mood gue megang karena akhirnya siapa booking segala macam tuh gue. Jadi gue ngatur jadwal, ngatur segala macam. Meskipun di atasnya tuh ada bosnya 2. Dulu tuh belum ada. Tesnya pertama kali kalau misal lo ingat ada Komunika Artis Indonesia Rages Kain. Terus abis itu kan jadi sekarang tuh jadi YWMF dan Fire. Sebelumnya tuh ada Blitz namanya di Kerinci. Dulu ada beberapa artis manajemen yang banyak itu ada Bagsi kalau kalau ngikutin, ada Blitz tuh isinya dulu ada The Groove. Ada juga komedian almarhum Taufik Safalas. Oh, emang masih campur ya. Iya, Yang penting entertainment gitu ya. entertainment gitu. Dulu kan modelnya gitu kan. Ada Bagsi, ada Blitz, ada beberapa lagi yang lain lah. Nah, gua tuh dulu di Blitz diajakinnya. Oh, Gitu. I see. Jadi pertama kali ngajakin tuh adalah dia waktu itu ngajakinnya Rages. Karena bosnya Blitz tuh dulu Rages. Oke. Gua belum kenal sama Bedi tuh. Bedi kalau nggak salah udah jadi bos juga tapi nggak turun langsung kan. Jadi kenalin, udah itu ada The Groove, ada segala macam tuh di manajemen itu banyak deh gitu. Udah singkat cerita berproses, nggak lama juga setelah itu juga karena Blitznya nggak ada, jadilah si Kain itu Komunikasi Indonesia yang bener-bener Rages. Dan gue mulai dilibatkan lah di situ sebagai, Man lo mau nggak ikut di perusahaan ini di komunikasi. Akhirnya gue dipercayalah meskipun gue waktu itu belum dapetin majority lah ataupun termasuk lumayan lah, enggak, tapi gue udah lu effort lu dikompensasi A B C D gitu pokoknya gitu. Disitulah udah mulai akhirnya langsung. Ya abis itu udah ngerasain tuh. Basicnya trust berarti itu ya, datangnya dari Iya. trust dari pihak yang Betul kali. Mungkin ya berarti dari atau enggak mungkin udah gak ada orang saat itu ya. Nah, baru gue pengen tanya. Biasanya soalnya karena kepepet. Iya. Bisa juga karena kepepet, kebetulan kenal, kerjanya bagus, lanjut Kan deh. bener udah gak sih? lanjut. Bener gak sih? Kalau ngomongin ya kayak di kita kan istilahnya kalau di Indonesia tuh kayak manajemen tuh kan ngomongin profesional atau tidak profesional, gue nggak tahu ya standarnya apa. Tapi biasanya kan kayak kalau lu makan bareng, nggak makan bareng. Benar. Iya kan, artisnya gitu kan. Benar. Akhirnya kadang-kadang yang berhasil, yang menurut gue juga aneh gitu challenge gitu. Ketika malahan kita yang sebenarnya mungkin ya kayak lu mungkin juga dari bawah sama kayak gue kan. Mungkin dulu sama lu berangkat ke bandara bareng, apa segala macam, bondingnya kuat banget kan. Benar. Begitu ngomonginnya udah helikopter view secara bisnis, lu kan mulai berjarak dengan produksi. setuju. Bener kan? Bener. Bener gitu kan? Bener. Isu di lapangan lu mulai nggak tahu. Nggak tahu, iya. Iya kan?
maaf gitu, gua tidak mengecilkan, tapi itu mungkin bagian dari perjalanannya gitu kan. Itu terbagi lagi tuh trust kan. Tiba-tiba PA lu yang jadi manajer kan. Iya. Itu mungkin. Dan gue lihat itu beberapa kejadian itu kayaknya banyak gitu. Di luar juga waktu itu ada fenomena akhirnya ya mungkin juga kesalahan, tapi kan tidak bisa disamaratakan menurut gua. Benar, setuju. Ketika akhirnya ada era di mana orang tuanya yang menjadi manajer. Iya, Nggak benar. salah sih, Nggak. nggak ada yang salah sih. Tapi akhirnya kebanyakan kan emang yang jadi problem kita ada tadi itu trust itu gitu. Trust, Isu uang akhirnya nggak percaya, kita Benar, yang benar-benar istilahnya profesional gitu ya, pengen benar-benar memanage artis dengan baik kan jadinya kayak dan circle terdekat. Tapi menurut gua era modern memanage artis ini kita baru mulai, iya nggak sih? Lu setuju nggak? Setuju sih kalau itu. Karena sebelumnya gue nggak tahu ya, gue juga ikut-ikutan lah di era sebelum 2010-an gitu lah ya. Udah mulai kan lah ya, mulai. Itu kan kayak artis belum tentu berdiri di belakang perusahaan, masih perorangan, terus juga cukup quote unquote cowboy, benar nggak sih? Benar. Apa yang lo rasain di era itu? Apakah benar sekoboy gitu itu kah gitu? Kalau gue nggak salah, itu kan di era lo memulai gue masih di posisi sebagai wartawan, gue cuma melihat kan, benar nggak? Yang gue lihat kan kayak, tapi di era itu seru banget gitu, tur bisa 20 kota. Bener nggak? Tur panjang gitu kan, seru banget gitu. Tapi di dalamnya emang beneran cowboy. Cowboy kan ada beberapa, gua nggak nyebut siapa ya, ada istilah dulu tuh kayak kalau beres manggung tuh diamplopin kayak kondangan, gitu. bagi gitu. Ada satu cerita gitu. Iya benar. Tapi gue juga termasuk dalam artian tuh, kenapa manajer pada saat itu siapapun lah, mau manajer atau PIC, itu godaannya tinggi. Rawan dia ya. Rawan banget ya, rawan banget. Dulu belum ada transferan, semua uang cash. Pegang lu lagi. hitung segala macam bla bla, bagi gitu. Ada yang ditabung, ada enggak. Cuman alhamdulillahnya nih gue juga mungkin sedikit share. Tapi ini kan balik lagi sebenarnya ke, gue bilangnya apa ya, mazhab bisnis masing-masing. Konsep betul. Karena menurut gue juga pernah bertemu ada seseorang lah yang gue bilangin, gue inget banget kayak bahasa kasar tuh gitu, lu bodoh man, katanya gitu. Disuruh ya, kayak nyuruh gitu ya. Iya, maksudnya lu bodoh gitu, lu harusnya belajar gitu. Lu tuh harusnya gini. Gue sempet, wah kebawa tuh kan, anjir emang gue bodoh kali ya gitu. Tapi pas gue pikir, ternyata nggak bisa. Model Rahul, model Boim, diadopsi bisnisnya ke gue belum tentu cocok. Benar. Bener gak sih? Kita meskipun kita sama-sama company yang sama, bentuknya sama, mungkin punya pegawai bla bla bla, tapi maksudnya apa ya, visi bisnisnya atau mazhabnya, gue bilang bahasanya gitu, itu bisa beda karena balik lagi ke karakter artisnya. Setuju. Jadi gue tuh dibodohin gitu, gue tuh sempet bodoh kali gue gitu ya, tapi gue pikir enggak kok, semua balik lagi ke artis lu. Ya. Kalau karakter artis lu A, ya mau lu akan bikin turunan pondasinya A. Bener kan? Kalau artis lu B ya boleh pondasi, dan nggak bisa gitu lu langsung adopsi, gue mau pakai Mentah-mentah lah ya. Iya gitu ya, adopsi model bisnisnya Rahul berusia Boim di company gua Belum tentu jalan. Iya. gitu. Jadi kalau di gua itu segala sesuatunya tuh habis. Jadi nggak ada bahasanya apa ya, harta gono gini. Oh gitu. Yes. Artinya gimana Mas? Gini. Gini. Jadi misalkan lu dibayar satu kali manggung 100 juta. Udah langsung split manajemen fee-nya berapa, artisnya berapa, OPEX ya misalnya overhead-nya berapa, segala macem, udah habis. Oke. Jadi di gua tuh udah jelas, misalnya di Kahitna udah ada istilahnya, ada bendaharanya lagi sendiri. Di Yovindo gitu. Jadi semua langsung habis, jadi nggak ada. Plus minusnya adalah, tapi itu kalau menurut gua tuh jadinya tuh artis sama manajemennya akhirnya udah bisa berpikir, kalau gue dibayarnya X, gue udah tahu kurang lebih tuh hasil yang akan didapat gue berapa. Dan gitu. Kalau misalkan kurang dipertanyakan kan, berarti ada kos-kos apa gitu. Jadi bener-bener project base. Oke. Itu yang di-build ya? Yang di-build dari dulu. Jadi masa trustnya tuh di-build dari gitu. Jadi udah tahu tuh pakemnya kan, misalkan Yofi as leader apa gitu kan segala macam. Sisanya berapa, 30% bla 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 bla. Udah. Jadi tuh udah jadi tahu gitu. Kru tuh
kurang lebih misalkan anggap 1 juta, 4 juta kali overhead-nya kan udah tahuan tuh. Mappingnya udah ketahuan, ketahuan ya, gitu. ya, oke. Jadi segala sesuatunya mungkin yang agak membedakan sih ketika istilahnya mungkin ada sifatnya yang darurat, nah itu yang mungkin kadang-kadang akhirnya kita harus Cari cara. rembukan, bedanya itu aja sih gitu. Kalau gue nggak tahu sih ya 20 tahun Mas Yofi kan salah satu artis yang turunannya banyak, karya musiknya aja Kahitna, ada Yofi and Friends, Yofi bikin and Friends, lagi itu ya. Terus bikin dulu masih ada Yofi Nuno masih Ya, Yofinya masih di sana Iya, gitu betul. kan. Lu bikin skala prioritas gak sih? Walaupun sentralnya mungkin kan satu nama gitu kan. Iya, Iya. betul. Gimana sih sebenarnya? Dan maintain 20 tahun gitu maksud gua. Ya, yang pasti kalau ngomongin di kita plan ada, tapi realitanya, gue realitanya aja lah, Iya, udah lah, realitanya bener, aja lah. bener. Harus dong realitanya. Realitanya semua baik lagi karena ini sifatnya seni, hubungannya sama cipta ada di situ ya, itu ada kreativitas, ada itu mood gitu. Jadi yang mungkin tadinya plan-plan yang udah kita buat mungkin akhirnya bergeser gitu. Tapi sebenarnya udah ada pakemnya. Misalkan antara Kahitna sama Yofi Nuno albumnya tuh antara 2 tahun sekali gitu. Jadi kita emang selang-seling ya, bukan yang Paralel. yang ngoyo setahun harus apa. apalagi sekarang eranya udah single by single Single by udah single, bukan album benar-benar. gitu kan. Itu juga jadinya dan akhirnya sih sebenarnya setelah itu ya itu berjalan sih, terutama dari sisi Yofi karena kebetulan memang kebanyakan artisnya kita ya lagunya Yofi Widianto kan gitu. Jadi memang ya ada di mana mungkin agak molor karena mungkin Yofinya belum dapat gitu. Benar. Di luar yang hal-hal yang lainnya gitu. Berarti plan B itu selalu punya ya? Asal punya. Plan C kali, udah sampai CD Udah bukan kayaknya. B lagi kali ya. Bang Firman, tapi aku mau nanya nih, ada yang pernah request nggak? Ya kalau misalnya Yofi and Nuno main, Kahitna main di hari yang sama, pasti pernah ada dong. Ada. Nah, Mas Yofi harus milih yang mana? Oh ya jelas. Kalau dulu jelas komprominya baik di internal maupun keluar, let's say Yofi juga sangat respect ke Kahitna gitu ya, dan juga sangat istilahnya sayang sama anak barunya waktu saat itu Yofi and Nuno ya. Jadi ada sebuah kesepakatan lah. Kalau misalkan ada Yofi Nuno, dia nggak main sama Kahitna. Contohnya misalkan tahun baru gitu atau apapun. Tapi kalau misalkan beberapa jadwalnya tabrakan waktu pada saat itu dan belum katakanlah ketergantungannya bagaimanapun gue pastikan lah ketergantungan Yofi sebagai figur di Kahitna maupun Yofi Nuno tuh dulu tuh tinggi apalagi dari sisi jualan kan. Tapi akhirnya kita berusaha akhirnya menjadikan Kahitna itu menjadi brand dan Yofi Nuno menjadi brand. Makanya kalau misalkan lihat sekarang Kahitna kadang tanpa Yofi ataupun Yofi Nuno tanpa Yofi sudah menjadi tidak masalah. Karena akhirnya kita menciptakan waktu itu ini kalau kita tidak menjadikan Kahitna dan Yofi Nuno brand, kita bakal tarik-tarikan terus. Ya. Betul. Akhirnya terus udah dicoba baik itu dari sisi edukasinya misalnya terutama ke usernya, ke kliennya bahwa Kahitna sekarang tanpa Yofi ataupun Yofi pada saat itu mengundurkan diri segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Yofi sih mau main dua-duanya. Cuman yang paling berat kan waktu itu Yofi and Nuno ada nama Yofi. Nggak mungkin kan jadi Firman and Nuno gue yang main kan. Nggak mungkin kan. Ya. Gitu sih. Nah, ini gue bertanya sih, di tahun 2004 itu berarti kan Kahitna udah jalan berapa tahun? Kahitna tuh 93 kan ya. Kalau ngomongin berarti, itu ya kan sekarang kan udah 86. Makanya tahun ini yang ke-38 kan. Itu tuh berarti albumnya itu tuh apa ya? Soulmate kalau nggak salah gue itu. Lu masuk di saat Mas Yofi udah segitu tuh dan lu anak baru. Ngomong apa? Nah, ini narik. Ngomongnya apa? Panggilannya sih sampai saat ini masih sama ya, Mas. Oh gitu. Cuman gue ngerasa sebagai anak bawang gitu ya. Yang lu nggak tahu tuh Yofi tuh jahil bro. Oh gitu. Yang lu mungkin akan lihat tahu Yofi tuh kalem. Aslinya Yofi tuh sangat periang dan sebenarnya jahil. Dan kita semua tuh sebenarnya udah pernah kena strike Yofi gitu. Dijailin tuh pernah dengan berbagai macam dan asli jahil. Tapi dia nggak seneng dijailin. Nggak boleh dibalas. Nggak boleh dibalas. Gitu. Ada beberapa momen pernah gue sama teman-teman mencoba gitu, wah itu udah kayak
didemin berapa hari gitu. Curang ya, curang ya. Curang. Tapi kalau dia itu dia jahil Demen sebenarnya. ya, Dia menyenangkan sebenarnya, sangat menyenangkan. Tapi sempat kayak entah ya, starstruck lah atau kayak walaupun lu nggak dengerin musiknya, tapi kan dia pasti gue nggak tahu sih memposisikan diri kan sebagai bos lu gitu Oh kan. iya, jelas sih itu, jelas ada lah buat gue, terutama di awal. Makanya itu mood gue pertama kali yang gue tahu gue bekerja walaupun dari masih road manager, oh ini kerjanya service ya. Katanya itu ya, service ya. Iya, kamu gue karena itu dia butuh kapanpun dia harus siap. Yovie Widianto bisa nelfon jam 5:30. Udah punya ide ya. Dan dia ngomongin kerjaan. Udah punya ide ya. Dan masih sampai saat ini Yovie itu Kayak gitu masih selalu- karakternya kayak gitu. Pagi-pagi begitu dia inget dia apa dia pasti omongin man nanti ini A B C D ya gitu. Order ya. Order. Ya, gitu. Nanti saya kepikirannya gini man, kepikirannya gini gitu. Dan itu selalu pagi. Oke, dia bangun tidur. Nolaknya gimana? Nolaknya gimana? Kalau misalnya kan, kalau misalnya kayak lu pasti tahu kan, ada yang bisa make it, ada yang tidak bisa make it. Apakah lu serap dulu atau gimana biasanya? Gue termasuk orangnya yang spontan. Kadang gue langsung ngasih respon apa yang misalkan Yovie mau segala macam. Tapi alhamdulillahnya Yovie itu karakternya pemimpin yang mendengar, meskipun dia tidak akan mungkin langsung bilang saat itu juga iya atau tidak atau kayak gimana. Tapi at least gue sih kalau sampai sekarang ya yang gue mungkin karakter yang gue selalu jaga adalah kalau gue suka atau nggak suka atau gue ngerasa ada yang lebih baik atau tidak baik, lebih baik gue sampein dulu aja. Kalau Yovie-nya terima atau apapun itu ya udah ujungnya gitu. Karena tetap lah, nih Mas Yov maaf lah gitu. Kalau gue udah dibikin gitu, kan saya udah pengalaman berapa puluh tahun kan. Iya. Maaf ya Mas. Gitu. Terus udah gue karena gue sayang nih gitu ya. Gitu. Tapi kalau Yovie Widianto udah ngomong kayak gitu, lo mau ngelawan bro. Iya. Bener kan? Powernya gitu ya, Iya, powernya gitu ya. Gitu. Sama juga powernya gua. Kalau kalau akang-akang ini semua pada saat itu, gua tuh ada di masa tuh mulus, lu tahu sendiri bener gak sih? Iya. Lu kan sama Yaya lah, tapi pasti ada lah. Kebayang gak? Gua kan 9 orang, Bener, kepalanya banyak. banyak banget ya. Gak usah ngomongin dulu masalah yang prinsip deh. Mau manggung deh, mau main di Hard Rock misalkan ya, gitu ya. Main jam 9. Bener. Ngumpul ya sejam sih terlalu muluk lah, setengah jam deh sebelum gitu ya, bener gak ya? Sejam terlalu sejam muluk terlalu ya. muluk. Buat Misalkan 9 dulu orang gitu, ya. Standar IO banget gitu ya. Makanya sekarang kalau di grup kita tuh ada yang wah duluan Ya, gitu ya, kan, ya. gitu kan. Terus kan udah tuh kan, terus ada muncul 1 lah, gitu kan, muncul 2 lah, sampai kadang-kadang gua udah di FX katanya gitu. Tapi kan kalau wujudnya belum ada lo mau kayak gimana kan? Jadi yang namanya mules tuh udah Ada banget ya. ada banget lah. Tiap hari kali ya. Ya. Tiap event ya. Tiap event. Iya. Gua mah enak 1 ya. Iya. Kan? Ini 9. Tapi di situ belajar banget sih gue sih di saat itu gitu. Gue belajar banget hal-hal dan akhirnya ya itu gue karena banyak ketemu orangnya, jadi gue juga akhirnya mempelajari karakter-karakter kan. Jadi gue mungkin bisa ngobrol sama Boim begini, sama Rahul begini. Gue nggak bisa nyamain nih gitu kan. Nah ini tuh gue belajar banget dari situ sih gitu. Mempelajari banyak orang, banyak karakter. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Gitu sih. Lu drivennya oke lah Mas Yovie dengan kreativitas tiada batasnya gitu ya. Tapi drivennya tuh sebenarnya apa sih? Apakah numbers yang berseliweran di Spotify gitu kan, di YouTube, atau mungkin masih ngomongin quality produknya sendiri atau gimana sih man sebenarnya? Kalau numbers mood gue tuh itu kan kayak reward ya. Reward dari- tapi harus dikejar. Iya, memang kalau orang ngomong numbers tuh dia kadang dibelakangkan gitu. Tapi sebenarnya numbers tuh nggak bohong. Itu kan reward gitu ya akhirnya. Kalau gua mengutip perkataan bapak gua sih ya, gitu ya. Yang penting lu ngasih kualitas. Oke. Soal itu direspon segala macam kan itu nanti balik gitu. Karena mood gua sih kalau gua bilang sih mood gue sih gini, kalau gua ngomongnya ke spesifik ke pertanyaan ke Yovie, mood gue tuh Yovie tuh sekarang tuh mood gue tuh udah bukan masalah lu yang dengerin berapa juta, bukan lagi berapa penghargaan yang lu dapat. Tapi mood gue sekarang kalau seorang Yovie itu adalah justru
kontribusi apa yang lu bisa kasih buat negara Di ini dunia sebenarnya. musik ya. Terutama di dunia musik Dunia gitu. musik. Levelnya udah ke situ ya. Level dari Iya situ ya. gitu karena gini, kalau lu sama aja kayak lu di sebuah persaingan. Kalau lu daya bersaing lu kalah, maksud dalam artian udah menurun, ya lu juga akan perform, bener gak sih? Betul. Iya kan? Justru kan sebaiknya ketika lu masih terus punya daya saing kan sebenarnya bagus kan, produk lu akan tetap akan jalan. dikonsumsi ya. Minimal orang tahu kan gitu. Tapi kalau lu ngerasa cukup dan akhirnya daya saing lu nggak ada, ya kalau kita sebagai pengelola kan juga berbahaya, benar nggak sih? Benar. Berarti kan minimal, wah mungkin harus kita cari Yofi yang lain atau apapun gitu. Untuk saat ini sih Yofi buat gue tuh masih di momen adalah dia berkarya dengan baik, syukur alhamdulillah diterima. Ya. Gitu. Jadi kalau menurut gue tuh udah Blessing. anugerah. Kahitna 38 tahun tuh menurut gue tuh udah anugerah, udah fasenya tuh udah beda sama aja kayak gue bisa 20 tahun sama Yofi tuh udah beda cerita gitu sih gitu. Udah ngelewatin banyak hal, gue udah di titik sekarang udah tahu kita semua berumur dan gue akhirnya juga kehilangan partner gue yang pertama. Ya. Yaitu kan juga karena sebenarnya kan efek dari pekerjaan kita ini kan. Rages. Iya. Kemudian terakhir kemarin Mas Carlo. Ya. Itu tuh gue tuh udah di fase itu gitu. Jadi yang mungkin gue di saat itu udah mulai memastikan semua mempunyai kesehatan, semua yang main baik, udah makin dikontrol, udah gitu kan. Cukup. Waktu main juga nggak mau lebih dari jam berapa. Gitu kan. Udah mulai sangat dijagain karena gue nggak tahu sama ya mudah-mudahan panjang umur sih. Amin. Gitu sih. Ini Gitu sih. gua dengar mau menuju ke perayaan 40 tahun. Ya. Gimana sih, masih punya ide? Kayaknya udah dicoba semua. Iya ya. benar Pasti kan gitu Gue kan. takutnya kan kalau gue jujur gue yang paling takut. Masih ada nggak ya gue ide sok-sok ngerayain 10 tahun, 13 Gue tahun. pengen kayak Yaya loh. Gue bukan kayak Yaya. Maksudnya gue 40 tahun gue pengen stadium konser loh. Oh iya. Iya. GBK. Harus sih menurut gue. Harus sih. Karena Ya, grup mudah-mudahan. pop sih ya. Grup pop. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan juga GBK mesti diizinin ya. Amin. Tapi gue inget kata-kata lo. malah jangan gitu. Gue inget kata-kata lo gitu. Sebenarnya gini, ada harapan besar gitu. Karena balik lagi kalau let's say 50 tahun berarti kan Kahitna alhamdulillah makin umurnya panjang karena sekarang udah semua gitu. Makanya 40 tahun ini jadiin satu momen penting. Mudah-mudahan kita sampai dan semua cita-citanya terkabulkan. Jadi sebenarnya September ini kick off menuju 40 tahun. Makanya kalau ngomongin judulnya tuh ada Road to kan gitu. Ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya pengen juga Kahitna wujudkan. Salah satunya sih sebenarnya mudah-mudahan kalau tadi ngomongin ide, sebenarnya tidak ada ide sih, cuman mungkin belum dilakukan aja sih, Salah satunya mungkin adalah ya semoga gitu kita punya musikal juga gitu karena kita pengen sebenarnya masa sih nggak bisa sih atas Indonesia dengan pasar yang sebesar ini. Gitu. Ya mudah-mudahan ada beberapa milestone yang bisa kita capai lah gitu lah. Kita capai lagi, salah satunya itu 40 tahun. Kemudian ya mudah-mudahan di antara 38 sampai 40 ini mudah-mudahan juga memang kalau bisa terwujud kita bisa punya musikal gitu. Yang lainnya sih ya mungkin ya beberapa karya gitu ya akan dikeluarkan lagi sama Kahitna. Ya itu sih minimal sekarang sehat aja dulu sih kalau gue sih. Sehat ya. Betul. Mudah-mudahan. Dan menurut gue yang bikin hebat adalah di jalur pop. Menurut gue ya, bukan rock, bukan. Ya kalau rock menurut gue banyak lah band rock yang kayak Slang gitu kan, atau kayak mungkin Dewa gitu masih ada gitu kan. Tapi di jalur pop dengan penggemar basis massa yang juga militan, iya sih menurut gue apinya harus tetap dijaga sih. Ya. Mudah-mudahan makanya doain semoga akang-akang saya ini sehat terus gitu ya. Amin. Supaya masih terus bisa ngasih banyak karya lah. Suguhan karya ya. Betul. Rahul. Baca tuh lu mau sampai Ini mau mana? dibaca dari sini aja kan kita bertektok. Ya enggak? Itu tadi udah sampai Atau gue yang nanya nih gue balik nih. jangan dong. Nanti lebih panjang, Mas. Lebih panjang. Tapi gue tuh paling seneng loh. Gue bener-bener kalau gue bilangin tadi gue sekolah gitu ya. Gue tuh belajar dari orang Konsep gue paling simpel di benak gue adalah waktu itu adalah gue harus kenal sama semua orang.
Caranya gimana? Jadi gue tuh nekat aja sih, bener Ul. Jadi Oh, gini, gitu? gue tuh konsepnya kalau gue pernah mungkin sempat cerita di mana ya, gue cuma bilangin, gue cuman punya target gue ngumpulin kartu nama sebanyak-banyaknya. Oh, masih zaman kartu nama. Asik kartu nama. Pantes sukses lu. Pantes sukses sih. Karena kan gue senang, misalkan ya kata gue Iya, ada bener-bener. di Telkomsel Aset. gue. Dia juga iya. Aset. Jadi gue cuman, jadi phonebook gue sekarang tuh dari zaman dulu sampai sekarang gue nggak ganti-ganti. Ya, salah satu key juga itu ya. Iya, itu sih maksud gue tuh gue singkat aja sih, maksudnya itu tuh kepikiran simpel aja gitu, karena dari situ. Nah makanya gue bilang gue sebenarnya tuh belajar sama lu semua. Kebalik dong. Beneran gini, gue kan gue pengen sekolah tadinya S2, terus partner gue bilang, man sekolah bayar segini, waktu lu segini, lu masih ada waktu nggak? Mendingan aja duitnya di-convert aja, lu butuh orang apa misalkan, ya udah gaji aja tuh kayak gitu kan. Maksudnya temen gue tuh ngajarin gue untuk lebih simpel gitu. Iya. Sedangkan gue maunya apa, mau sekolah lagi, udah umur lu udah ini nggak cukup, udah biaya sekolah lu butuh apa orangnya gitu, alokasiin aja gitu. Maksudnya akhirnya gue tuh banyak diajarin untuk shortcut. Karena gue selalu diajarin semua dari guru gue itu, maksudnya adalah ketika lu di lapangan, lu inisiatif. Lu nggak butuh apa, lu harus inisiatif. Artis lu ngomong apa, lu harus 3 langkah di depan. Ya disuruh itu tuh, kita disuruh itu tuh. Inisiatif itu kan yang banyak akhirnya kita makin mengerti lah dengan semua kondisi-kondisi itu gitu. Gue pernah ikut sama Meli, kalau misalkan gue sebelum sama Yofi itu gue pernah ikut, tapi nggak bener-bener jalan ya, karena itu dulu kan kayak wah gila ya enak tur ya. Di bayangan kan enak ya, di enak bayangan. ya tur ya, pas kita udah ngalamin kan, oke Jawa aja deh nggak Sumatera gitu kan. Nah, ini pertanyaan gue juga kan belum pernah ya tur panjang. Enak gak sih sebagai manajer? Seru. Enggak. Dipaksa enggak lagi. Kalau enggak kan relatif menurut gue gitu. Kalau menurut gue justru seru gitu. Justru kalau menurut gue selalu akan bilang ya, mau ke band baru atau siapapun, lu semua baru akan kelihatan karakternya kalau lu semua udah pergi jalan bareng, satu kamar di bareng. Kepala yang bisa menyatukan konsentrasi ada di lu ya, bener gak sih? Paling tidak kan sebisa mungkin band itu satu tujuan gitu kan, menyelesaikan konsernya, benar ya? Betul. Ya alhamdulillah sampai saat ini akang-akang Kahitna masih percaya sama gua gitu ya, untuk melit semua ini. Jadi ya enaknya itu gitu, gue jadi perpanjangan misalkan let's say di Yofi sebagai yang punya band leader gitu, gue mungkin di manajemen akhirnya yang banyak tektok, dan mereka masih kalau gue ngomong apa masih mendengarkan segala macam gitu. Kalau di demo gimana? Kalau di demo Pasti pernah dong, pasti pernah. yang gue bilang tadi Pernah dong di demo kan? Pernah lah kalau ngomongin segala macam apapun, ya banyak halnya lah gitu, dan sebisanya gue menjelaskan sih gitu. Makanya itu aja sih menurut gue sih ya, pokoknya resiko kita kan di depan, di depan, tengah, di belakang gitu kan. Ya semuanya. Rahul soalnya lagi di demo produksinya. Udah selesai. Udah selesai. Masih kan? Apa? Sekarang di mana sih? Enggak. Di sini. Bikin gosip malah. Di sini. Habis sekarang kayaknya lagi banyak ini terjadi ini ya, transferan ya. Transfer pemain. Transfer pemain lagi musim manajer, ya. transfer manajer. Habis pandemi itu kayaknya yang punya master nih kayaknya duitnya banyak banget ya. Dia Mas, banyak. Enggak. Jangan nuduh kamu Rahul. Ini sih salah satu yang kita concern ya untuk ke anak orang-orang di luar yang kayak pengen nyemplung musik, karena kan kalau aku sama Boim sih ngobrolnya kan banyak orang yang konvertan. Ya. Tapi dia memang nggak berkarir di musik, nggak kecemplung. Gue gini, gue pernah, gue kan aktif di Imarindo kan. Imarindo. Ya. Menurut lu profesi kita, apapun tuh labelingnya ya, mau manajer mau apapun, butuh sertifikat nggak menurut lu? Sebagai kita profesi ya, karena kan kadang-kadang asosiasi itu akan menampung aspirasi dan bisa menyuarakan daripada lu ngomong sendiri-sendiri bla 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 gitu kan, udah dengerin. Tapi begitu misalkan kita bergabung, kita ngomongnya sama-sama, disuarakan gitu kan, itu kan akan gaungnya akan lebih gede. Tapi pertanyaan gue ke Rahul sama ke Boim, butuh nggak sih sertifikasi untuk profesi kita?
Waduh, sertifikasi. Gua sih merasa saat ini mungkin masih butuh, nggak butuh kali ya. Karena tadi sih secara asasnya juga. Asasnya ya. Iya masih bias lah, asasnya masih bias. Tapi baiknya menurut gua mungkin ada pengakuan kalau ini adalah sebuah profesi yang legit. Benar nggak? Ada profesi yang legit gitu. Mungkin kayak gitu. Nggak tahu kalau dari lu atau dari Rahul. Gua ngerasa saat ini ya belum mungkin. Saat ini mungkin belum. Ya. Gitu. Oke. Di tahun berapa pernah tuh jadi si Papri sempat bikin satu nambahin lah di luar sertifikasi pemain musik ya. Kan kalau pemain musik tuh ada kan. Dan mungkin itu juga memang dibutuhkan kali kalau itu kan untuk misalkan untuk menjadi orkes atau menjadi guru segala macam. Gue begitu diajakin ke situ. Dan pada saat itu sih menurut gue karena mungkin itu juga mungkin disusunnya masih sangat awal ya, sangat dini. Jadi menurut gue tuh kayaknya standarnya nggak segikan ini gitu. Jadi pada saat itu gue bilang itu ya mungkin sama awalnya butuh tidak butuh gitu. Tapi yang akhirnya menurut gue memang dibutuhkan tadi tuh mendingan lebih baik banyak kayak pelatihan atau apapun itu, apakah itu soal pajak, bener nggak sih? Masalah uang yang sifatnya kayak masalah gini, bener nggak sih? Bener kan? Masalah bayar pajak artis aja atau pengelolaan aja itu kan sangat itu ya. Kalau misalnya kita di perusahaan aja itu gede banget, bener gede banget. Atau nggak di ujungnya yang sangat besar. Kan belum ada formula yang sangat mood gua tuh tepat gitu. Either itu misalkan mau jadi bikin PT kayak bikin masih mood gue tuh masih setiap gue tanya ke konsultan tuh masih terlalu random, bener nggak sih? Setuju gue. Ya itu mungkin yang mood gue tuh itu yang harus segera dirapihin sih gitu. Mungkin dari situ ketika udah mulai ada standarnya dan istilahnya mungkin nanti berjenjang kalau mood gue sih. Ketika lo misalkan lo sebagai manajer baru lo dapatnya baru segini. Yang udah lebih lu kayak udah jadi director segala macam ya lu juga sama asupan CEO kan beda, benar nggak sih? Benar. Gitu kan, gitu karena ya pasti akan semua akan merasa menurut gue ketika lu start awal lu nggak bakal butuh pengetahuan yang kayak gimana kan? Tapi kan begitu artis lu bayarannya lebih dari 200 juta ya ini gitu. Jadi kan pajak harus dipikirin, berkembang ya apa yang dipikirin berkembang gitu kan segala macam dan boleh dibilang kan pajak di negara kita juga lumayan gitu ataupun hal-hal yang lain nggak kita ngomongin pajak aja lah gitu. Maksudnya tapi justru menurut itu adalah yaitu ataupun misalkan tata pengelolaan uang ada di masing-masing artis itu karakter, bener nggak sih? Bener. Ada yang bisa langsung dihabisin, ada yang apa nanti nyesel nggak punya apa-apa gitu kan gitu. Nah itu mungkin menurut gue tuh nanti levelingnya meningkat gitu. Apakah nanti di ujungnya dibutuhkan gitu? Gue nggak tahu. Lu ditunjuk misalkan dapat di luar dapat jadi agent kan bisa jadi karena track record atau apapun itu kan juga gitu bener nggak sih? Di sisi pengelola misalnya praktisi bukan apa ya sistem produksi kan semua bersertifikasi bener nggak sih dari mulai show manajemen segala macam itu butuh sertifikat gitu. Tapi kan mungkin itu bisa menguatkan kita dan mungkin akhirnya kita bisa jagain supaya profesi kita legit sih akhirnya. Jadi kan boleh tanya mau nggak sih kalau bener-bener ditanya kan ada yang mau nggak misalkan nangkap di forum ada yang mau nggak jadi manajer artis gua rasa nggak ada yang mau tunjuk tangan gitu, bener nggak sih belum jadi cita-cita belum jadi cita-cita iya jadi cita kan pengen jadi anaknya Raffi Ahmad ya cita-citanya itu semuanya lahir jadi sultan ya lahir jadi sultan gila daging semua ya daging semua ya iya kan terima kasih waktunya Firman, gue sangat senang punya kesempatan ini ngobrol gitu. Banyak hal yang sebelumnya gue nggak tahu juga Ul gitu kan. Kita jadi tahu gitu. Gue happy banget. Rahul mungkin mau ada tambahan apa buat teman-teman Opal? Nggak ada, cukup kalau dari aku terima kasih. Lu nggak ada berdua nggak bikin quotes gitu? Gue terakhir di closingnya gue bikin apa gitu? Tadi udah banyak. Kutipannya udah banyak. Maksa gitu. Gak apa-apa, setiap ada tamu kesini emang gitu. Ada tuntutan. Ada tuntutan ya, dikasih input. Emang tuntutan terus akan datang.